Bayangkan seorang kaisar penguasa dunia yang memiliki segala kenyamanan di ujung jarinya dengan tegas menolak tidur di atas kasur sutra dan hangatnya perapian. Inilah kisah Sultan Mustafa II, pemimpin yang menentang gaya hidup nyaman para pendahulunya di masa kemunduran. Saat penguasa lain bersembunyi di balik tembok istana yang megah, hatinya merindukan gemuruh pertempuran. Ia sadar kemuliaan Islam tidak akan tegak dari singgasana empuk, melainkan dari debu di garis depan. Baginya, keteladanan yang nyata adalah mata air pertama dari kebangkitan umat. Di hadapan wazir dan jenderal, sang sultan mengikrarkan sumpah yang mengguncang seluruh penjuru istana. Ia menolak menjadi penonton dalam sejarah umatnya, menyatakan niat memimpin langsung pasukan muslim ke medan perang untuk menghidupkan kembali tradisi jihad. Para penasehat yang terbiasa dengan zona nyaman mencoba mencegahnya, memperingatkan ancaman maut. Namun, tekad baja sang kaisar tidak tergoyahkan. Ia memilih jalan terjal, jalan para ksatria pendahulu yang merintis kejayaan Islam dengan darah dan keringat. Ia menukar rasa aman dengan beban tanggung jawab besar. Hari keberangkatan pun tiba, momen yang mengubah sejarah kesultanan. Gerbang raksasa ibu kota terbuka lebar, melepaskan puluhan ribu prajurit tangguh di bawah panji-panji tauhid. Di barisan paling depan, sang sultan telah menanggalkan jubah sutra kebesarannya, menggantinya dengan baju zirah besi yang keras dan dingin. Rakyat bergemuruh dalam tangis haru, menyaksikan pemimpin mereka menukar mahkota emas dengan pelindung kepala baja. Kehadirannya menyuntikkan semangat juang yang tak tertandingi ke dalam dada setiap prajurit. Pemimpin sejati kini melangkah menuju badai. Perjalanan menuju medan perang bukanlah parade kemenangan yang gemerlap. Cuaca buruk dan jalanan berlumpur tebal menyiksa fisik pasukan. Disinilah letak keteladanan tertinggi sang pemimpin. Ia menolak segala fasilitas istimewa. Ketika kereta perbekalan terjebak lumpur, sang kaisar turun dari kudanya, membiarkan tangannya kotor, ikut mendorong bersama prajurit termiskinnya. Ia memakan ransum yang sama dan menembus dingin tanpa keluhan. Sikap tulus ini menghancurkan batasan antara raja dan rakyat, menyatukan detak jantung mereka dalam satu napas perjuangan yang sama. Benturan pertama dengan pasukan koalisi musuh meletus dahsyat. Dentuman meriam dan gemerincing pedang membelah langit. Tanpa keraguan, Sultan Mustafa memacu kuda hitamnya langsung menebus pusat peperangan berdarah. Ia tidak duduk aman di atas bukit, melainkan menebaskan pedangnya tepat di jantung pertahanan lawan. Keberaniannya bertarung bagaikan singa, membakar moral pasukan muslim hingga titik didih tertinggi. Tiada ketakutan di matanya melihat kilatan pedang musuh. Yang ada hanyalah keberanian murni dan kerinduan yang mendalam akan keridhaan sang pencipta semesta alam. Ujian terberat datang dalam pergerakan melintasi sungai berarus deras. Pasukan Utsmani tiba-tiba disergap dari segala arah oleh musuh yang menyembunyikan kekuatan mereka. Kekacauan melanda saat jembatan penyeberangan dihancurkan meriam musuh. Di tengah kepanikan dan hujan proyektil mematikan, sosok sang kaisar tetap berdiri tegak menantang badai. Ia memerintahkan pasukannya bertahan dan terus menginspirasi mereka untuk melawan keputusasaan. Di momen kritis yang dipenuhi darah dan debu inilah, keimanan seorang pemimpin diuji sampai pada batas kemampuannya yang paling maksimal. Menyadari pasukannya terkepung, sang pemimpin menolak anjuran pengawal untuk melarikan diri mencari selamat ke belakang. Ia memilih kehormatan tertinggi, tetap berdampingan dengan prajuritnya yang mulai berguguran. Dengan sisa tenaga dan keyakinan bahwa syahid adalah takdir terindah, ia bertarung hingga tetes darah penghabisan. Meski raganya terluka parah oleh senjata duniawi, jiwanya bersiap membumbung tinggi ke langit. Ia membuktikan janjinya, menukar seluruh kenyamanan istana dengan mahkota kesyahidan. Sang sultan gugur menjemput syahid, menjadi tameng sejati bagi pasukan yang dipimpinnya. Meski raga sang kaisar telah tiada, namanya abadi terukir dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan Islam. Ia mewariskan pelajaran berharga kepada generasi setelahnya, bahwa kepemimpinan bukanlah tentang mengumpulkan harta atau menduduki singgasana tinggi. Kepemimpinan adalah tentang pengorbanan dan keberanian berdiri paling depan saat krisis menghantam. Kisah penguasa yang menolak kemewahan ini akan terus menggema. Sebuah pesan abadi bagi kita semua, bahwa kemuliaan yang sejati hanya milik mereka yang berani mempertaruhkan segalanya di jalan kebenaran dan agama.